jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini Kak Ari akan membahas mengenai uji kompetensi bab 4 mengenai materi suhu dan perubahannya di pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Mari kita simak. Soal pertama, yang pertama itu jelaskan pengertian suhu. Nah, di mana kita jawab, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dan dingin suatu benda. Nah, jadi suhu itu adalah besaran ya yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Nah, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu yaitu adalah termometer. Nomor 1 selesai. Lanjut ke nomor 2. Bagaimana prinsip kerja? Nah, prinsip kerja termometer zat cair, termometer bimeta, dan termometer kristal cair. Oke. Yang pertama, termometer zat cair menggunakan bahan cair yaitu ada alkohol atau air raksa. Nah, di mana prinsip kerjanya itu memanfaatkan proses pemuaian dari zat cair pada saat kondisi panas atau suhunya sedang naik dan penyusutan zat cair pada kondisi dingin atau suhunya saat rendah. Termometer bimetal menggunakan bahan logam ya. Prinsip kerjanya itu memanfaatkan pemuaian atau koefisien muai dari dua logam berbeda. Jadi ketika suhunya dinaikkan, nah di mana logam itu akan memuai, akan membengkok. Nah, inilah prinsip dari termometer bimetal. Kemudian yang ketiga, nah, termometer kristal cair. Di mana termometer ini menggunakan zat kristal cair. Nah, prinsip kerjanya memanfaatkan reaksi kimia ya pada kristal cair yang terpapar panas atau ketika suhunya naik. Nah, sehingga menyebabkan perubahan warna pada termometer itu. Oke, nomor 2 selesai. Lanjut ke nomor 3. Buaya sering menganggakkan mulutnya dalam waktu yang lama. Nah, mengapa hal itu dilakukan? Oke. Jawab, nah ini ada gambar ya buaya, di mana buaya ini sering membuka mulutnya dalam waktu yang lama. Nah, alasannya kenapa? Jadi buaya itu merupakan hewan berdarah dingin, jadi suhu tubuhnya itu sama dengan suhu lingkungannya. Jika berada di dalam air, maka suhu di air sama dengan suhu tubuh dari buaya tersebut. Nah, buaya sering membuka mulutnya dikarenakan buaya memanfaatkan radiasi matahari ya, panas dari matahari untuk menyerap panas ke dalam tubuhnya sehingga suhu tubuhnya naik dan buaya dapat beraktivitas dengan mudah. Nah, ini alasannya ya. Jadi memanfaatkan radiasi matahari buaya itu untuk menyerap panas sehingga suhu tubuhnya naik gitu, jadi hangat. Lanjut ke nomor 4. Nah, jelaskan prinsip kerja bimetal sebagai sensor suhu pada setrika listrik. Jawab, prinsip kerja bimetal memanfaatkan muai ya, pemuaian dari logam yang memiliki perbedaan muai. Nah, prinsip ini digunakan untuk mencegah panas berlebih ya pada setrika listrik. Oke. Nah, jadi bimeta dalam setrika akan selalu bekerja aktif ya. Ketika lampu setrika menyala ya, berarti bimeta menyala dan listrik dialirkan. Oke. Jadi listrik nyala, bimeta juga menyala dan listrik juga dialirkan. Nah, sedangkan saat lampu setrika mati ya, listrik itu tidak mengalir, tetapi bimeta masih panas. Nah, dan nanti ketika bimeta mulai mendingin atau suhunya menurun atau menyusut, nah lampu setrika akan kembali menyala untuk memanaskan si setrika tersebut. Nah, itu prinsipnya. Jadi bimeta ketika panas berlebih akan mengindikatorkan atau mereaksikan kepada listrik supaya listriknya tidak mengalir dan lampunya tidak menyala. Nah, di mana suhunya itu akan tetap terjaga agar tidak menyebabkan kelebihan panas. Lanjut ke nomor 5, konversikan A77
derajat Fahrenheit, berapa derajat Celcius, berapa derajat Reaumur, berapa derajat Kelvin. Oke, kita jawab yang A dulu. Jawab. Oke. Kita ubah dulu dari Fahrenheit ke Celcius ya, dimana rumusnya yaitu 77 dikurangi 32, 77 dari sini dikali 5/9 sama dengan, nah 77 dikurangi 32 sama dengan 45, kemudian dikali 5/9 ya. 45 dibagi 9 jawabannya adalah 5. 5 dikali 5 jawabannya 5 ya. 5 dikali 5 sama dengan 25 derajat Celcius. Kemudian kita ubah dari Celcius ya ke Reaumur. Oke, jadi rumusnya yaitu 4/5 dikali derajat Celcius, yaitu 4/5 dikali 25. Nah, kita ini ya, 25 dikali 4 hasilnya 100. 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20 derajat Reaumur. Lanjut, nah kita ubah dari Celcius ke Kelvin ya. Jadi tadi berapa Celciusnya? 25. 25 ditambah 273 sama dengan 298 derajat Kelvin. Oke. Jadi ini jawabannya adalah 25 ya. 25. Kemudian ini adalah 20 dan ini adalah 298. Oke. Lanjut ke B. 333 derajat Kelvin maksudnya sama dengan berapa derajat Celcius ya. Oke, kita ubah dulu. Di mana 333 dikurangi, rumusnya itu dikurangi 273. Hasilnya adalah 60 derajat Celcius. Nah, sekarang kita ubah dari Celcius ke Reaumur. Oke, rumusnya 4/5 dikali 60. Oke, sekarang kalikan 60 dikali 4 sama dengan 240. 240 dibagi 5, ya, dibagi 5 hasilnya 48 derajat Reaumur. Yang terakhir kita ubah dari Celcius ke Fahrenheit. Rumusnya yaitu 9/5 dikali 60 plus 32. Kita hitung dulu ini. 60 dibagi 5 sama dengan 12. 12 ya. 12 dikali 9 hasilnya adalah 108. Nah, jadi tinggal ditambah saja 108 ditambah 32. 32 pindah ke sini. Hasilnya berapa? 108 ditambah 32 hasilnya adalah 140 derajat Fahrenheit. Kita masukkan langsung ke kolomnya. Yang ini jawabannya adalah 60 derajat Celcius. Kemudian ini adalah 48 derajat Reaumur. Kemudian ini adalah 140 derajat Fahrenheit. Lanjut ke nomor 6. Sebatang tembaga di mana koefisien muanya kita lihat pada tabel 7,1. Nah, pada suhu 28 derajat Celcius panjangnya 80 meter. Nah, berapakah pertambahan panjangnya jika tembaga dipanaskan suhunya sampai 78 derajat Celcius? Nah, kita sudah melihat pada tabel di mana tembaga ini memiliki koefisien Y 0,00017 ya. Nah, sekarang diketahuinya apa? Diketahuinya yaitu L0 atau panjang awal, panjang mula-mulanya itu 80 meter. Kemudian delta T atau perubahan suhu di mana yang pertama ini 78 dikurangi 28. Hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Dan koefisiennya adalah 0,00017. Nah, oke, rumusnya seperti ini. L sama dengan L0 plus L0 dikali koefisien dikali delta T. Sebenarnya bisa sampai sini ya. Rumusnya dari sini juga sama, tapi kita lebih lengkapnya pakai yang ini. Oke, jadi langsung ke sini. Panjang mula-mulanya 80 plus 80 dikali 0,00017 dikali 50.
sekarang kerjakan dulu yang ini. 0,00017 ini dikali 50 sama dengan 0,00085. Nah, sekarang tinggal kali 80, hasilnya adalah 0,08. Sekarang 80 ditambah 0,068 sama dengan 80,068 meter. Nah, sekarang pertambahan panjangnya berapa gitu. Jadi pertambahan panjangnya itu 80,068 dikurangi 80 meter sama dengan 0,068 meter. Nah, inilah pertambahan panjang dari tembaga tersebut. Lanjut ke nomor 7. Nah, nomor 7 ada grafik ya, dimana grafik ini menunjukkan dimana kenaikan suhu itu berbanding lurus dengan panjang ya. Ini L panjang, ini T ya, T jadi suhu. Nah, yang A pertanyaannya, berdasarkan data pada grafik tersebut tentukan koefisien muai pada panjang logam itu. Yang kedua atau B, berdasarkan hasil perhitunganmu dan tabel 4.1 kemungkinan besar apa jenis logam tersebut. Oke, kita jawab yang A dulu. Oke, kita masukkan ya, substitusikan. Kita lihat dari grafik ya, di sini ada 3 kolom, 1 2 3. Nah, kemungkinan dari 0 ke grafik 1 ini ke titik ini, yaitu pertambahan suhunya itu, kenaikan suhunya itu yaitu 30 derajat Celcius ya. Oke, jadi T1, jadi suhu mula-mulanya itu 0, kemudian panjang awalnya ini panjang awal L ya, L0, 100, kemudian T2 yaitu ini T2 ini. Nah, ini T1, T2 ya, 30 derajat Celcius, kemudian L2 atau panjang kedua ya, L2 yaitu 100,06 cm. Oke, kita masukkan saja. Kita cari dulu delta L-nya, L2 kurangi L1 sama dengan 100,06 dikurangi 100, hasilnya 0,06 cm. Kemudian delta T-nya yaitu T2 kurangi T1 yaitu 30 dikurangi 0 sama dengan 30 derajat Celcius. Nah, kita gunakan rumus yang ini, kita mencari koefisiennya. Koefisien sama dengan delta L per L0 dikali delta T. Jadi kita masukkan delta L-nya berapa? Delta L yang ini ya, delta L 0,06 dibagi L0-nya berapa? 100, panjang awal-awalnya 100 dikali delta T kenaikan suhunya yaitu 30 derajat Celcius. Nah, 100 dikali 30 yaitu 3000. Jadi tinggal bagi saja 0,06 dibagi 3000, hasilnya adalah 0,00002 atau 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Nah, ini koefisien dari data atau dari grafik ini. Oke, hasilnya adalah segini. Ini terjawab ya, yang A ini koefisiennya, tentukan koefisien muai panjangnya, jadi jawabannya ini. Kemudian yang B, berdasarkan hasil perhitunganmu dan tabel 4.1 kemungkinan besar. Nah, apa jenis logam tersebut? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tadi hasilnya adalah 0,00002 atau 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Nah, kita lihat mana yang paling mendekati angkanya dari koefisien bahan zat padat ini nih. Oke, kita lihat 0,9 ini terlalu jauh, ini terlalu jauh, ini sedikit, ini jauh nih. Ada antara aluminium dan kuningan. Nah, di mana yang paling mendekati dari 0,0002 ini yaitu kuningan, di mana kuningan memiliki koefisien muai panjang 0,00019 ya. Jadi mempunyai selisih sedikit dari hasil ini. Itu. Jadi jawabannya adalah kuningan. Jadi kemungkinan besar jenis logam yang ada di tabel tadi yaitu kuningan. Oke, sekarang nomor 8.
Perhatikan tabel hasil percobaan tentang pemuaian zat cair berikut ini. Oke, ini kita lihat ya. Di mana air volume pada suhu 30 derajat Celcius 400 sama ya. Nah, ketika dinaikkan suhunya pada suhu 80 derajat Celcius ini menjadi berbeda. Nah, yang A, sekarang jawab pertanyaannya, rumuskan masalah yang sesuai dengan tabel di atas. Biasanya rumusan masalah ini berbentuk pertanyaan. Nah, kita ubah ya, atau kita buat. Jadi rumusan masalahnya ini, ini ya jawab, jenis zat cair mana yang memiliki koefisien muai paling besar? Nah, di antara ketiga ini, 1, 2, 3, mana nih koefisiennya yang paling besar? Nah, kita ini sudah terjawab ya yang A. Kemudian yang B, berdasarkan masalah dan data tabel tersebut, apa kesimpulannya? Oke, dari tabel ini kita mempunyai beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, zat cair akan bertambah volumenya atau memuai ketika dinaikkan suhunya. Nah, terbukti ya. Dari 30 derajat Celcius diubah ke 80 atau dinaikkan ke 80 derajat Celcius. Nih, asalnya 400 menjadi 404,2. Nah, ini berarti volumenya bertambah seiring dinaikannya suhu. Yang kedua, kesimpulannya setiap jenis zat cair memiliki koefisien muai yang berbeda. Nah, bisa dilihat dari sini, dari hasil akhirnya. Jadi antara air, minyak goreng, dan alkohol ini memiliki zat muai atau zat koefisien ya, koefisien muainya yang berbeda-beda. Yang ketiga, kesimpulannya alkohol memiliki koefisien muai paling besar ya. Dilihat dari perubahan volumenya. Nah, di sini alkohol ini ketika dinaikkan ke suhu 80 derajat Celcius hasilnya 422 ya, 422. Nah, ini yang paling besar nih alkohol ini koefisien muainya. Kemudian yang terakhir, air memiliki koefisien muai paling kecil dilihat dari perubahan volumenya. Nah, ini air paling kecil 404,2. Nah, jadi urutannya yang terbesar adalah alkohol, minyak goreng, kemudian air. Nah, ini adalah kesimpulan dari tabel tersebut ya. Nah, oke. Selesai dari uji kompetensi bab 4, suhu dan perubahannya. Oke. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa tonton video yang lainnya juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.